3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Abdullah Saputro di channel YouTube kesayangan kita yaitu Etalase Community. Kali ini saya berkesempatan hadir di kediaman salah satu tokoh di Tangerang Selatan. Beliau adalah seorang kiai, beliau juga seorang pengusaha juga. Yang mudah-mudahan apa nanti yang kita cerita dengan beliau ini bisa menginspirasi hal yang positif untuk para netizen dan juga para subscriber kita dimanapun kalian berada. Oke, kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Mas. Ini para pemirsa, ini adalah Pak Kiai Masud. Ini adalah tokoh di Tangerang Selatan. Beliau juga ada salah satu pengusaha. Ini Pak Kiai, ini kita ada acara baru. Kita namanya poster. Podcast muter-muter. Nah, siap. Jadi kita muter-muter aja nih, muter-muter di para narasumber kita ya baik di para pengusaha UMKM terutama gitu kan. Nah ini kita hadirkan di YouTube channel kita nih. Saya saat ini diamanahi untuk memegang salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan, ormas keagamaan di Kota Tangerang Selatan. Masih baru sih, sekitar bulan terpilih dulu itu di bulan September. Kemudian dikukuhkan di akhir November, jadi relatif masih baru di 2020 ya sebelumnya masih meskipun ya itu panggilan pengabdian. Jadi ya sebelumnya kita di sini juga ada usaha travel. Kemudian jauh sebelumnya juga kita mendirikan lembaga pendidikan, ada pesantren, ada pendidikan menengah dasar dan menengah, jadi sanawiyah aliyah. Kemudian kalau merunut ke belakang lagi, ya memang saya berproses di dunia usaha sejak masih kuliah. Iya, sejak masih kuliah. Jadi kuliah dulu ya sering bisnis kecil-kecilan, jualan buku, gitu. Terus kemudian setelah kuliah masih melanjutkan itu, terus lanjut di percetakan. Awalnya ya memang dari nol. Iya. Oke Pak Kiai, berarti sekarang sedang memegang amanah besar di organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan keagamaan di Tangerang Selatan. Nyiasat ini Pak Kiai ini sekarang memegang amanah sebagai ketua tanfidz JNU, tadi juga punya usaha travel gitu kan, dan juga punya pesantren. Ini berarti extra time ini luar biasa nih, setiap hari kesibukannya ini bagi waktunya seperti apa nih Pak Kiai ini? Iya. Ya kalau kalau di organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti NU ini kan kita panggilan pengabdian. Pengabdian harus mengabdi kepada masyarakat, dan kita memulai, ya alhamdulillah kita mulai menata lah, karena di Tangsel ini NU-nya perlu banyak ada penataan. Jadi kita mulai dari yang dasar. Jadi infrastruktur organisasi kita tata, yang tadinya ranting-ranting di Tangsel ini belum hidup, kita mulai hidupkan, kita mulai bentuk.
Jadi alhamdulillah sekarang dari 54 kelurahan di Tangsel ini 54 kelurahan ini sudah terbentuk semua pengurus ranting NU ya. Dan ini kan nggak berhenti di situ, tidak berhenti di situ. Nanti kita akan masuk lagi ke anak ranting. Anak ranting ini berbasis RW, berbasis RT. Kalau di Tangsel ini kan ada 735 RW ya. RW. Oh. Ada 735 RW, ada 3.844 RT. Jadi dan 54 kelurahan. 54 kelurahan. Ini yang harus harus ditata dulu. Berarti ini kurang lebih pakai ini ngurusin umat, ngurusin masyarakat gitu kan, baik namanya masyarakat NU dan kader NU dan juga di luar kader NU itu sendiri, ngurusin umat itu. Ini berapa nih di Tangsel nih? Kira-kira jumlah total Tangsel penduduknya? Kalau penduduknya kan hampir ya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Berarti ngurus 2 juta umat ya. 2 jutaan. Tetapi NU-nya ini yang masih belum ketahuan. Jadi sekarang kita sedang melakukan pendataan melalui sensus warga NU Kota Tangerang Selatan. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Jadi kita pengen tahu apakah tesisnya LSI itu betul di Tangsel. Kan kalau LSI punya tesis di level nasional bahwa 49 penduduk Muslim Indonesia itu NU. Jadi 49,6%. Iya. 49,6%. Jadi hampir 50% nasional. Itu secara nasional warga NU. Itu warga NU menurut LSI. Nah di Tangsel ini Lembaga Survei Indonesia. Iya. Ya, LSI ini kan kredibilitasnya ya oke. Berarti kalau kalau di Tangsel sendiri ini sedang dicoba dengan LSI. Lagi kerjasama seperti itu Pak Kiai. Bukan. Jadi kita buktikan sendiri melalui pendataan yang kita bentuk. Jadi kita ada tim sensus warga NU Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan selama kurun waktu 2021 ini sensus warga NU bisa maksimal. Meskipun belum tuntas betul tapi sudah maksimal lah gitu. Sampai akhir tahun 2021. Jadi nanti di 2022 nanti kita tinggal melaksanakan program-program yang terkait dengan kebutuhan masyarakat kita. Jadi sensus ini kan kebutuhannya tidak hanya sekedar untuk mengetahui jumlah warga NU, tetapi juga kita bisa profiling warga kita. Berapa warga NU yang menjadi guru, berapa warga NU yang pengusaha, berapa NU yang berwirausaha, wirausahanya apa saja, bahkan warga NU yang miskin berapa akan ketahuan. Oke, Pak Kiai, ini kan tadi kita berbicara pengabdian Pak Kiai di organisasi keagamaan. Nah ini di NU ini kan sekarang lagi posisi pandemi nih Pak Kiai ini luar biasa nih. Nah mensiasati dari organisasi NU sendiri menyiasati pandemi itu kepada warga NU atau di luar warga NU seperti apa nih dari organisasi ya, pergerakan organisasinya seperti apa Pak Kiai? Jadi memang pandemi ini menyulitkan bagi warga NU karena warga NU itu kan kebiasaannya itu kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Kebiasaan kumpul-kumpul. Ada forum gitu istighosa, ada forum tahlilan, ada forum yasinan, ada forum sholawatan gitu ya, dan itu semua kumpul-kumpul berjamaah itu berjamaah ini model NU banget gitu. Nah sekarang ini musim pandemi ini kan ada himbauan dari pemerintah dari pihak yang berkompeten lah kira-kira Kementerian Kesehatan bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan, mentaati protokol kesehatan. Termasuk salah satunya adalah dilarang berkerumun.
dilarang ini harus pakai masker, harus ini macam-macam itu kan. Nah itu memang apa namanya di satu sisi memang memberatkan bagi warga kita karena kan tadi itu kebiasaan. Tetapi karena ini apa namanya upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ya harus kita lakukan. Dan NU berkewajiban untuk memberikan penyadaran kepada warganya terutama dan masyarakat Tangsel secara umum bahwa kita perlu apa namanya mentaati protokol COVID ini supaya penyebaran COVID ini bisa terkendali, bisa apa diminimalisir. Berarti artinya Pak, pemerintah juga bersinergis terhadap organisasi yang di luar pemerintah untuk sama-sama apa namanya memutus rantai COVID Betul, sendiri. saya kira pemerintah tidak bisa sendirian. Apa namanya komunitas civil society, masyarakat umum di luar pemerintah ini harus dilibatkan dalam apa kampanye besar memerangi COVID-19 ini. NU sendiri semenjak apa namanya terjadi COVID ini, pandemi COVID, begitu diumumkan oleh pemerintah di awal Maret, kita langsung buka posko NU Peduli Kota Tangerang Selatan, seperti itu. Ini sudah Maret tahun lalu ini kita langsung bikin, kita deklarasi, kita kumpulkan anak-anak muda dan apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa bantu kepada masyarakat untuk menangani COVID ini ya kita lakukan gitu. Apa yang sudah kita lakukan misalnya penyemprotan disinfektan ke masjid-masjid di Tangsel. Hampir 500 masjid di Tangsel ini sudah kita semprot. Di awal-awal pandemi. Ya. Kemudian pembagian hand sanitizer, kemudian pembagian masker, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau untuk tadi pergerakan NU sendiri tadi sudah masif ya gitu kan, artinya berkesinambungan dengan program pemerintah juga. Nah kalau misalnya ini di usahanya Pak Kiai ini saya lompat sedikit ke travel tadi, itu gimana Pak Kiai ini mensiasatinya, karena kan travel ini kan posisi pandemi ini kan lagi down banget itu kan, terutama penerbangan domestik maupun penerbangan internasional, itu seperti apa Pak Kiai? Semua masyarakat travel. Jadi komunitas travel di Indonesia ini semuanya mengalami hal yang sama. Jadi terutama kalau saya ini kan travel umroh haji. Oh, umroh haji. Jadi otomatis begitu diumumkan di awal Maret itu ya langsung ini. Malah di tanggal berapa dulu ya? 27 Februari. Itu Arab Saudi sudah tidak menerima jamaah baik haji maupun umroh. Iya, umrohnya waktu itu kan itu di bulan Februari, masih jauh dari pelaksanaan haji. Jadi di bulan Februari itu terakhir keberangkatan kita tanggal 27 Februari. Itu jamaah sudah di bandara semua, tiba-tiba mereka sudah megang paspor, sudah megang visa, sudah tinggal berangkat. Tiba-tiba ada pengumuman dari Saudi bahwa tidak ada keberangkatan. Jadi maskapai memberi tahunya ya pagi itu. Itu tahun 2020. Ya, awal 2020. Sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang. Akhirnya begitu diumumkan tidak boleh, kan sempat dibuka juga itu. Sempat dibuka. Kita juga tidak sempat mengirimkan juga waktu dibuka sebentar itu karena resikonya tinggi. Jadi sementara kita menunggu sampai betul-betul pelaksanaan ibadah umroh ini bisa dibuka lebih luasa, dan mudah-mudahan ya setelah hajian ini nanti sudah mulai bisa jadi pandemi sudah mulai landai, sudah meredah,
tidak ada lagi pandemi, baru insya Allah mudah-mudahan bisa jalan lagi. Amin, amin. Kita doakan pagi. Hampir semuanya ini, jadi teman-teman di travel itu hampir semuanya beralih profesi. Yang tadinya jualan paket tour, travel, jualan tiket apa segala. Ada yang jualan teri. Oh, ikan teri. Ya, Oh, ada ya yang Allah, jualan iya. ikan, jualan kurma kalau Ramadan kemarin kan, jualan madu. Saya lihat teman-teman itu kan kita punya komunitas pengusaha travel ya. Nah, rata-rata ya untuk menyambung Hidup jadi apapun yang bisa dilakukan sekarang. Jadi ya, berarti kan pakai ini benar-benar ya, artinya usaha kita kan tahu keadaan masyarakat bawah seperti itu, misalnya kehilangan pekerjaan, terus juga mungkin kekurangan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari baik sembako. Ternyata di atas levelnya juga seorang pengusaha juga pun kelimpungan dalam posisi pandemi. Artinya drop sama sekali ya bisa beralih profesi. Kalau yang punya kreativitas ini dia segera cepat cari jalan keluar, beralih profesi. Tapi kalau misalnya itu mungkin bisa stres juga karena bayar pegawai harus segala macam. Iya. Luar biasa. Jadi kebutuhan. Jadi kalau kasus di sini teman-teman kami kebetulan ini pegawai di sini itu kan rata-rata masih mahasiswa ataupun kalau tidak mahasiswa ya masih fresh graduate. Nah, jadi masih baru-baru. Jadi kemarin kita pahamkan kondisi kita sehingga ya tidak banyak tuntutan kira-kira, karena ya sama-sama lah kita di sini juga sama-sama, ada ya dimakan bareng, nggak ada ya puasa bareng gitu. Total karyawan berapa Pak Kiai? Total karyawan? Ya belum banyak. Ada sekitar 10-an. Ya, sekitar 10 sama yang freelance. Jadi ngurus umat juga di NU 2 juta 2 jutaan warga Tangsel, dan mungkin hampir 30-40% warga Nahdien sedang di sensus tadi, terus juga ngurusin 10 karyawan di usaha. Belum lagi tadi akhirnya ini teman-teman karyawan yang ikut di sini di travel kita ini akhirnya kita arahkan untuk aktif di kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Ya ini kan nggak ada aktivitas nih, nggak ada aktivitas yang ya selain mereka juga kita arahkan untuk bisnis yang memungkinkan bisa dilakukan, jualan apa saja, termasuk ya kan ini membuka peluang baru juga. Kondisi COVID ini ya kan ada bisa menjadikan peluang baru untuk usaha, misalnya usaha jualan hand sanitizer, jualan masker, jualan APD, jualan apa yang dibutuhkan hari ini gitu. Jadi dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Dan ini juga kan sekarang kita juga berada di dunia digital gitu kan. Berarti ini pemanfaatan melek digital saat ini. Betul. Ya saat ini adalah banyak peluang juga, termasuk kami juga, saya juga buat sama teman-teman juga bikin YouTube ini sebenarnya juga selain mengedukasi baik dari cerita para narasumber, juga ini juga bisa menjadikan peluang baru juga gitu. Betul. Nah, mudah-mudahan nanti juga para pemirsa, para subscriber dan netizen juga, bahwa Pak Kiai ini sekarang sedang ngurusin jutaan umat baik di organisasi kemasyarakatan dan agamaan, dan juga bisnis yang sedang ditekunin. Belum lagi tadi saya dengar Pak Kiai juga punya yayasan pesantren nih. Wah, ini nyiasatnya juga seperti apa nih? Udah ngurusin umat, ngurusin jamaah juga, jamaah travel yang mungkin keinginannya pengen umroh tapi sekarang lagi posisi pandemi di stop dulu sementara, dan juga ngurusin